Siap Mas Cem. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Hujan nggak ya di sana ya? Oh, anak soleh udah masuk ternyata. Tumben agak cepetan. Oke. Malam hari ini kita lanjut aja yang kemarin ya. Cuman tadi mungkin bisa dikaitkan karena tadi Mbak Sani sempat cerita di grup pengen kabur, pengen minggat Mbak Sani. Ya Mbak Ike, halo teman-teman, Bang Aswad. Halo. Kok lemes Bang? Baru bangun tidur. Oh enak hujan. Iya bisa tidur enak banget. Itu privilege, kemewahan. Karena hari ini banyak orang nggak bisa tidur. Oke, silakan dilanjut Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Nih kita sapa-sapa dulu. Ada siapa nih ya? 24. Terus ada apa? Alit Mantap. Siapa Alit Mantap? Terus ada Kak Anugrah Ekandina, ini sepertinya tidak asing. Ada yang baru kah malam ini? Atau yang baru hadir mungkin bisa raise hand, angkat tangan. Coba ini kita lihat ya. Atau tulis di komen juga nggak apa-apa. Ada Kak Isna. Halo Kak Isna, apa kabar Banjar? Kemudian ada Kamila ya. Kemudian ada Rifri Bisono. Terus kemudian ada Atia Malina. Kemudian siapa lagi ya? Ini ada Pak Eko ya. Kemudian ada Asmawati Hasim. Kemudian siap. Siapa yang baru ya? Dan juga dari Makassar, Ahmad Kuasa. Ada, halo Mbak Nara, apa kabar? Saya belum bisa lanjut nih, transendensinya. Terus ada siapa lagi ya? Oh Mbak Indah baru gabung ya. Welcome ya Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Mbak Indah ya, ini kalau kita nggak tanya kan kasihan ya. Ini bahas apa, ini sekte apa gitu ya. Terus ada Novita. Siapa Novita ya? Iya, nama baru ya. Kemudian ada PSN. Apa PSN itu ya? Pasuruan, Kayusi. Selamat malam, Assalamualaikum. Kemudian ada Purwoko, ada Putri. Ya, Putri Bulungan, ada Datul Jannah. Ya, ini orang surga yang jalan-jalan ke Saung Galing. Ada Pak Romanus ya. Wah, rame kita ini ya. Ada siapa lagi nih ya? Ada Maulana Trapis Bekasi. Wah, ini selamat malam ya. Assalamualaikum. Kemudian ada Wawan CLG. Apa CLG? Cilegon kali Bang. Cilegon ya. Kemudian ada Pak Warsono. Wah, posisi di mana ini Pak Warsono? Kemudian ada Selaksa Cahaya ya. Kemudian ada lagi Yumrotul. Nah, ini dari Kota Gudeg, Jogja. Mbak Fitri kok nggak pernah ikut ya? Ini
Kemudian ada 85 malah. Oh, Cilegon. Cilegon mana ya? Nah, ini makin banyak kan kalau nggak disapa, wah, nggak kenal gitu ya. Kemudian ada Aromadium, salam canggih katanya nih ya. Kemudian siapa lagi? Ada Bu An ya. Bu An apa kabar? Bondowoso ya. Bondowoso. Ada Ainun Aina, ini mah orang sini. Nggak apa-apa lah disapa juga ya, ini dari Kendari nih. TNS itu apa ya? TNS Tangerang Selatan ya. Tangsel ya, ini Muhammad Syarif Fausan ya. Kemudian ada Sahbudin Karim, selamat malam juga ya. Ada ini Fitri, wah ya Fitri ya di sebelah. Oh Grogol, oke, ini makin udah mau 100 nih baru kita mulai ya. Udah mau 100. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Yang baru. Desi Andriani, ini aneh ya, Lampung dia ya. Kalau Dwi yang mana nih? Ada Bu Riyadmi. Assalamualaikum. Kemudian ada Kak Ayu Pondok Cabe. Terus ada siapa lagi ya? Ya, oke. Kaoni udah. Terus ada Kak Emi Krisdiana. Daerah mana nih ya Kak Emi Krisdiana ini? Probolinggo. Oh, Lamongan. Emi Krisdiana, bukan Emi. Emi mana nih ya? Wah, hadir Bang. Nah. Oke. Oh, Emi Probolinggo ya. Probolinggo itu berarti siapa ya? Parudi ya? Parudi. Oh iya. 2 orang lagi nih. Nah, itu makin ada 100. Ya, kalau nggak ditungguin kan udah los aja ini ya. Turun lagi 99. Waduh, ini nggak stabil nih. Pak Susantono ya, PBL tuh. Probolinggo. Oh, oke. Pak Wahyu, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, Pekalongan. Ya, Pekalongan peserta baru nih. Kuswartiningsi. Assalamualaikum. Pekalongan. Udah 102 ya. Kemudian ada lagi yang baru tadi itu ya. Banyak sekali ini yang masuk. Oke lah. Ada Kak Vivin. Kak Vivin juga. Vivin ini kan yang kemarin itu. Ya, Assalamualaikum Kak Vivin. Posisi di mana nih? Kemudian ada Bang Iskandar di Jogja atau di mana nih? Nih, sudah di Banjarmasin ya. Udah pulang berarti. Bang Is ada di Jogja. Wah, betah ya. Oke lah, kita mulai. Halo Mbak Sani. Halo Bang Aswar. Terakhir kemarin tuh bahas apa ya? Manifestasi dari dimensi 7 holistik ke dimensi 3. Oke, manifestasi ya. Oke, ini kita akan lanjutkan bahas manifestasi, tapi tadi katanya kenapa mau kabur dari sebenarnya ada tarikan yang pernah Yasani cerita 150 itu Bang. Yang sempat
terpikir tuh tadi siang itu mikir gini. Jadi kan kalau kita ada rasa marah, pengen balas dendam itu pasti tarikan 150 kan. Nah, 150 dibalas dendamnya itu maksudnya gini, pengen kabur biar dia ngerasain sekali-sekali atau sekali deh dalam seumur hidupnya untuk ngurusin anak-anak gitu. Jadi itu Oh, rasa balas dendam itu kan munculnya karena tarikan 150 itu kan. Jadi biar dia tahu rasa gimana rasanya ngurus anak tuh kayak apa sih dalam sekali aja dalam seumur hidupnya gitu, Bang. Jadi itu oke langsung oke oke. kan ya udah pengen kabur banget nih gimana caranya biar bisa sekali aja bisa nginep kayak di mana gitu. Kayak gitu. Jadi merasa nggak dipedulin kali ya. Sebenarnya kalau Yasani sih nggak masalah ke anak-anaknya ini sih. Nggak masalah. Karena kan Yasani mikirnya ke Masa Aceh nggak juga, Bang. masalah? Ke Hmm? Acehnya, Bang, Yasani mikirnya. Itu juga Iya sih itu pikiran. apa namanya? Kan yang kan apa itu kan hanya alasan sebenarnya. Jadi Mm-mm. alasan lalu kemudian itu kemarahan itu kan kita represi ya, bawah sadar. Lalu kemudian tuh alasan tuh kita akhirnya menemukan alasan yang tepat untuk melampiaskan kemarahan itu. Jadi sebenarnya marah itu sudah ada di dalam bawah sadar kita gitu ya. Tinggal kemudian tuh uh, menunggu waktu yang tepat, Iya, menunggu alasan menunggu yang tepat untuk alasan yang tepat. disemburkan keluar. Iya, benar. Jadi kayak bom waktu ya, Bang. Iya betul. Dan saya kira itu menarik ya kemarahan kita ini. Saya sendiri itu ya, wah energi kemarahannya itu banyak loh. Banyak apa ya. Dan saya kira bangsa kita ini juga bangsa pemarah. Atau tidak tidaknya kita secara bangsa itu belum punya kemampuan untuk mengelola energi kemarahan itu gitu ya. Belum punya kemampuan untuk mengelola energi kemarahan. Karena kita masih mentransaksikan gitu ya. Kemarahan dalam perasaan kita dengan lingkungan eksternal gitu ya. Saya marah karena dia. Saya marah karena itu. Itu kan apa namanya? Dualistik ya. Jadi kita tidak mampu menerima kemarahan itu sebagai pengalaman subjektif. Kita melihat marah ini adalah sesuatu yang objektif yang disebabkan oleh. Jadi salah satu ciri kedewasaan itu kalau kita mampu menerima perasaan-perasaan kita itu sebagai fenomena subjektif. Tidak ditransaksikan dengan di luar diri kita. Jadi kalau masih ditransaksikan di luar diri kita, maka itu artinya kita masih belum dewasa tuh. Belum dewasa secara spiritual. Masih apa ya? Ya masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Terus apa namanya? Dan itu menunjukkan apa namanya? Posisi spiritual yang terbalik gitu ya. Kalau marah kemudian masih dianggap itu sebagai hal yang sifatnya objektif, itu kita betul-betul terpisah ya antara pikiran dan perasaan kita itu tidak senter gitu ya. Itu berarti jiwa kita masih hidup atau terjebak di waktu yang fix ya, di waktu yang fix. Terus Bang Asar, kepikiran juga sih kayak ceritanya Bu Ana itu untuk melakukan suatu perubahan yang radikal, dia memberanikan diri untuk
lepas dari lingkungan lama kan. Nah, itu juga yang bikin Yeseni tadi mikir, kalau aku mulai satu langkah baru, misalnya kabur, terus hidup mulai dari sendiri gitu, benahin diriku sendiri gitu di luar sana gitu ya, tanpa ada kabar ke mereka misalnya gitu, sambil mereka biar bisa tahu rasa gitu istilahnya, terus sambil aku kesempatan buat membenahi diri. Tadinya mikir kayak gitu juga Bang, kayak kayak apa, mau coba kayak Bu Ana gitu, bener-bener mulai dari Oh, mau ikut Bu Ana. Ya sebenarnya gini, apa ya, biar tidak salah motifnya ya. Jadi kita mesti membedakan ya, bahwa kayak kuliah tadi pagi kalau nggak salah tuh, yang harus dipindahkan tuh jiwa kita. Yang harus dipindahkan tuh jiwa, bukan badan. Ya kan? Karena jiwa kita itu kan dia hidup dalam waktu subjektif, dalam waktu fix ya. Dalam waktu fix. Kemudian dalam waktu relatif. Ini ada di buku TLOC ya. Yang udah punya buku TLOC silakan dilihat-lihat lagi halaman-halaman mungkin bab 20 ke atas lah. Waktu tak kekal. Kemudian waktu abadi. Saya sendiri termasuk orang yang terlambat ya menyadari bahwa jiwa itu hidup dalam dimensi waktu, sementara badan hidup dalam dimensi ruang. Itu penting dipegang tuh ya. Jiwa dalam dimensi waktu, sementara badan itu dalam dimensi ruang. Saya ada satu keputusan yang saya anggap itu keliru dan saya harus bayar mahal gitu ya. Dan itu bisa menyelamatkan membahayakan nyawa saya. Jadi ketika saya marah di kantor tuh, sebenarnya lebih tepatnya marah kepada sistem gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan karena punya tabungan begitu, saya putuskan keluar kerja gitu kan. Karena saya nggak ngerti bahwa kalau sebenarnya tanpa keluar pun saya bisa evolusi ya. Bisa evolusi menuju waktu abadi. Tapi karena saya nggak tahu, saya berpikir kalau saya meninggalkan ini, badan saya bawa di wilayah lain, di ruang lain, maka nasib saya akan berubah. Itu keliru ya, itu keliru. Mestinya itu yang ditransformasi, yang dievolusikan secepat mungkin itu adalah jiwa. Jiwa, bukan badan ya. Dan itu saya, harus tidur di jalanan. Harus dikejar Satpol PP gitu ya. Untung nggak ketabrak mobil saya, kalau nggak selesai dah, nggak ketemu Sani. Ya, saya sesali itu. Saya sesali. Dalam pengertian itu bodoh. Ya karena memang belum ada pengetahuannya ya. Masih muda begitu, umur kalau nggak salah 22 lah ya. Umur 22, punya uang banyak, merasa punya modal. Saya bisa pindah, saya bisa bikin bisnis sendiri. Merasa seperti itu. Akhirnya ya hancur gitu ya. Dan itu juga saya kira banyak terjadi, bukan hanya pada saya ya. Hampir semua teman. Kadang itu sampai begini, orang itu rela mencari kebahagiaan itu lalu badan dikorbankan gitu ya. Ya, badan sampai dikorbankan. Demi rasa aman misalnya. Seolah-olah kalau kita sudah pindahin badan, jiwa kita itu mengalami evolusi. Enggak. Makanya saya suka sekali dengan salah satu quote-nya Hawking gitu ya. Jadi orang sering mengatakan saya akan bahagia di masa depan gitu ya. Saya akan bahagia kalau saya tinggal di Amerika. Saya akan bahagia kalau saya tinggal sama Amerini. Amerika sama Amerini.
sama Rizka, Mas Ani. Sama lo gitu ya. Itu kesalahan-kesalahan karena kita tidak memahami hal paling mendasar bahwa badan itu menempati ruang, sementara jiwa menempati waktu. Ya. Jadi kita sering berhayal begitu ya. Kita sering berhayal. Dan saya bukan sekali, ternyata 2 kali. Kelas 2 SMA saya kabur dari rumah. Masa bodoh. Saya pikir dengan saya kabur dari rumah, saya lebih bahagia. Ternyata lebih sering kelaparan. Lebih sering kelaparan gitu ya. Ya itulah, karena kita tidak punya peta ya. Hidup hanya modal, katanya modal koran gitu ya. Tidak punya peta, akhirnya kita tidak mengerti apa yang apa istilahnya itu, apa yang paling penting. Sebenarnya ini saya khawatir salah tangkap mengenai titik balik perubahan ya. Bu Ana itu berubah itu bukan karena dia pindah tempat. Bu Ana itu berubah karena evolusi jiwanya sampai di waktu abadi. Kan seperti itu. Hanya saja memang dia pindah tempat, lalu ketemu temannya, ya toh? Dia ketemu temannya, lalu ngasih dia tiket seminar. Seminarnya dia dispensa, gitu kan? Tapi sebenarnya kepindahan badannya itu bukan penentu, ya, bukan penentu. Sebenarnya jika dia tidak pindah pun dia mengalami evolusi. Jiwanya dia transformasi. Dia mengalami transformasi. Itu yang harus jadi bukan perpindahan ruang. Saya ini soalnya kan perantau, jadi ngerti betul itu. Kita berpikir di kota sana saya akan lebih beruntung, ya. Buang-buang diri istilahnya. Oh itu saya habis itu. Setelah akhirnya saya kembali lagi ke Mbah, oh enggak, kamu keliru. Kamu mau buang-buang dimanapun, memang rezekimu itu mengikuti level evolusi jiwamu, gitu ya. Level evolusi jiwa. Akhirnya ya sudahlah Mbah, saya sama Mbah aja kalau gitu. Ya hampir 2 tahun terakhir itu. Udahlah Mbah, saya nggak mau kemana-mana lagi. Saya sudah mana-mana gitu ya, ya begini-begini aja. yang berubah malah kumis tambah panjang sama bulu ketek. Keberuntungan udah berubah. Bulu ketek tambah panjang. Ya itu saya sesali gitu ya. Saya sesali dalam pengertian itu enggak harus begitu. Tapi kan film-film itu selalu begitu memperlihatkan, ya. Film-film kan kalau Bang Haji Roma marah sama bapaknya diusir nggak boleh main musik ke kota besar, konser dia di sana, judi, sukses gitu kan. Saya kan suka nonton gitu ya, suka nonton gitu. Dan itu kurang bagus. Apa dalam pengertian itu, waduh, ternyata yang harus evolusi itu jiwa. Dan ada satu buku ya, terakhir itu setelah tahun 2012 ada satu buku kecil, penulisnya orang Amerika, bahwa kamu tidak perlu merantau kemana-mana. Nah, itu saya sudah merantau kemana-mana tuh. Ada satu buku dia nulis bagus sekali. Kamu tidak perlu meninggalkan kampung halamanmu untuk hidup mulia gitu. Kalau jiwamu evolusi, nyesalnya gitu ya, udah kabur dari rumah. Harusnya kuliah ditanggung, malah saya nanggung sendiri. Aduh, jadi istilah hijrah itu bukan lokasinya ya Bang, hijrahnya bukan itu dong. jiwanya ya.
Ibu, kan Nabi itu hijrah lokasi karena membangun peradaban baru. Oh, Ini kamu kan harus selesaikan dulu evolusimu, baru bangun peradaban baru. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita nggak perlu hijrah kok. Nggak ada yang mengancam. Siapa yang mengancam kita kan? Nggak ada. Tapi itu apa nggak bisa simbolik gitu Bang? Biasanya kan kalau orang pindah terus mengawali sesuatu yang baru, dia kan lebih happy, lebih lebih ada fresh gitu. semangatnya gitu. Iya, lebih bisa Oh. ngatur diri gitu, Bang. Iya, apa ya? Jadi khawatirnya hijrah itu disamakan dengan merantau gitu ya. Khawatirnya itu kalau kita lihat peristiwa hijrahnya Nabi itu kan dia sudah jelas visinya gitu kan. Nabi itu ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah itu, dia akan melewati lembah-lembah, banyak sekali orang yang menawarkan diri biar Nabi itu tinggal sama mereka. Dan Nabi akhirnya tuh, karena Nabi itu orangnya halus, sudahlah, suruh untanya aja ya, memilih tempat gitu ya. Dan untanya itu berhenti pada kabilah, pada suku yang sangat cerdas dan lemah lembut gitu. Jadi maksudnya hijrah itu jangan sampai karena didasari oleh luka batin ya. Itu kan kabur dari rumah kayak saya, namanya bukan hijrah itu ya. Apalagi Itu motifnya kan udah marah ya, Bang. Apalagi motifnya karena tadi itu biar dia tahu rasanya ngurus anak. Itu kan ada balas dendam. Iya, itunya. Ya kan? Kayak momen yang tepat gitu jadinya. Sekalian deh gitu. Mungkin apa ya, konsep hijrah modern itu seperti orang buka cabang baru. Ah, itu baru oke tuh. Oh, Hijrah kok cuma bawa baju sama nangis di jalan. Iya, itu kan memberati kota Jakarta. Ya, sebaiknya hijrah kita pahami seperti halnya kita ekspansi begitu ya. Kita ekspansi, buka cabang baru begitu, itu hijrah tuh. Ya kan? Jadi setidaknya kalau hijrah lokasi, hijrah ruang, setidaknya jiwanya itu sudah di waktu abadi lah. Karena begini, kalau dia masih di waktu fix, dia hijrah di pindah ruang, itu kan adaptasi lingkungannya sulit lagi. Iya. Iya juga. Iya, mendingan di kampung saja. Kalau di kampung saya itu begini aturannya. Kalau orang pintar, boleh dia pergi merantau. Kalau bodoh di kampung aja dikasih pacul sama parang, udah beresin itu. Jadi kalau kamu nakal, kita masih bisa toleransi kok. Tapi kalau kamu nakal di kampung orang, siapa yang nolongin? wah, dikasih dibuang di laut. Di kampung tuh ada begitu. Hanya orang pintar aja yang boleh pergi. Kalau enggak nanti di kampung orang nyusahin tuh. Ya, pulang kan? malu. Iya kan? Nanti bikin merusak ketertiban umum. Ya kan? Kayak di Jogja itu kan ribut akhirnya tuh. Kita masih terluka jiwanya, sudah merantau kan malah menambah beban baru di sana. Makanya nggak usah kabur, Mas Ani. Bertahan, yang penting ikut Jumat yang rajin. Abang, kalau yang waktu abadi itu bukannya sama aja dengan waktu tidak kekal kan? Tidak kekal itu abadi kan? Itu bedanya gimana, Bang? Gimana, Bang, bedanya? Tidak kekal ya tidak kekal. Jadi gini, ini soal waktu jiwa ya. Jadi kalau punya asas atau terjebak dalam model dunia linier, itu jiwanya hanya akan evolusi sampai waktu fix. Nggak bisa dia ke abadi. Ini kalau asasnya linier. Makanya sains, meskipun sudah 500 tahun tuh,
itu tidak menguntungkan evolusi. Kenapa? Dia hanya sampai pada waktu relatif. Tapi kalau model dunianya non-linear, evolusi dimulai dari waktu subjektif. Sehingga lebih dekat dengan waktu abadi. Kenapa? Asasnya sudah asas non-dual. Jadi waktu subjektif itu maksudnya seluruh pengalaman kita terjadi di dalam diri kita, bukan sesuatu yang terjadi di luar gitu. Dan bukan juga yang dunia luar sebagai penyebab dari perasaan kita. Itu namanya waktu subjektif. Nah, kesimpulan semacam itu hanya bisa terjadi kalau model dunia kita non-linear. Kalau kita pegang asas non-dual. Tapi kalau nggak ada asasnya, ya pasti linear dia. Maka di situ kemudian Hawking itu mengkritisi habis-habisan model dunia linear. Karena kenapa? Itu hanya membawa kita evolusi jiwa sampai waktu relatif. Makanya secanggih-canggihnya Albert Einstein itu hanya 499. Ya kan? Jadi ini penting ya, ini penting. Justru yang penting itu kuat dulu megang asas non-dualnya, model dunia non-linearnya. Nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana. Ya kan? Seperti itu. Tapi memang faktor ruang itu kan punya suasana ya. Ada istilah kota besar, kota kecil. Di situ mungkin di kota besar itu memungkinkan kita ketemu orang-orang baru yang mau menolong kita, kan begitu ya. Tapi itu kan kita menggantungkan nasib kita pada sesuatu yang belum pasti. Padahal yang pasti itu adalah kalau kita mengevolusikan jiwa. Sini. Jadi ketika kita memegang asas non-dual atau berhijrah paradigma ke dunia non-linear, situlah kita memulai waktu evolusi secara subjektif. Nah, di waktu subjektif inilah itu kemudian kita bisa menyembuhkan diri. Di waktu subjektif itulah kita bisa penyembuhan sekaligus tumbuh di situ menuju waktu abadi. Jadi ini seperti itu. Nah, dari waktu subjektif itu akhirnya, jadi kalau alam asas non dual itu ada dua hukum. Kalau di waktu abadi itu hukum creation ya, law of creation. Kalau di sini subjektif itu namanya law of attraction ya. Jadi beda itu, beda. Jadi dari pandangan non-dual, apapun yang menimpa kamu itu adalah attraction dari perasaan-perasaan. Nah, bagaimana mengubah perasaan-perasaan kita yang sudah jago 40 tahun attraction-nya yang penderitaan aja. Itu harus diubah sampai di level creation-nya gitu ya. Jadi kalau kita hidup di waktu abadi itu, maka attraction itu bukan lagi hal yang langka ya, itu normalnya memang begitu. Normalnya begitu. Jadi itu mestinya habis law of attraction itu dia harus lagi law of creation, dia naik lagi. Kalau di sini ini law of promotion ini.
Kalau nggak promosi, nggak laku. Ya dah. Laku. Kalau promotion ada hukum-hukum ya. Jadi kalau yang paling penting itu bagi mereka yang di awal-awal hidup dalam waktu subjektif itu harus mengubah daya atraksi ya, attraction-nya itu. Nah, untuk mengubahnya itu harus diubah di levelnya itu. Sampai dulu di waktu abadi. Kalau di waktu abadi itu nanti kreasi kita di waktu abadi itu akan Bang Asal kelempar kayaknya ya? Iya, tak kirain punya aku yang error ya. Ke-mute kayaknya Mbak Ika ke-mute. Oh itu udah. Bang Aswar. Ya. Saya ulangi ya. Jadi nasib kita itu adalah itu sudah sesuai dengan law of attraction itu. Perasaan-perasaan kita yang menarik itu. Nah, kemudian kita mengubah perasaan ini dengan manipulasi. Nah, itu juga nggak kuat gitu ya. Mestinya untuk mengubah arah perasaan kita, itu yang kita harus evolusi sampai waktu abadi. Situlah kemudian kita creation, ya. Mengkreasi ulang perasaan kita. Bukan kemudian dimanipulasi dengan hal-hal yang sifatnya eksternal. Pandangin foto pacar aja biar saya perasaannya. Pandangin mobil aja yang bagus-bagus, itu kan addiction malah. Ya kan? Dia mesti evolusi terus. Nah, di sini pentingnya itu peta kesadaran. Jadi apa yang kita kreasi di waktu abadi itu akan termanifestasi di perasaan kita. Nah, perasaan kita itulah yang kemudian akan menarik materi atau mempengaruhi materi. Itu kan yang dipelajari Bu Ana ya dalam titik balik perubahan itu kan begitu. Makanya dia belajar apa itu? Mati lagi kayaknya. Makanya kemudian Bu Ana itu kan senang mempelajari epigenetik. Epigenetik itu bagaimana perasaan menekan, menghidupkan gen positif dan menonaktifkan gen negatif sehingga ya kemudian sembuh dia. Tetapi kan kesembuhan itu setelah dia mampu sampai di waktu abadi. Dia sampai pada kesadaran murni, ya kan? Sampai pada kesadaran murni. Kira-kira begitu jalan ceritanya tuh ya, jalan ceritanya begitu. Makanya diperlukan tuh, yang harus kita lakukan itu adalah mempercepat proses progresif. Nah, bagaimana biar cepat? Pegang asas non-dual, biar langsung di waktu subjektif. Jadi perasaannya itu kemudian tidak ditransaksikan dengan lingkungan. Sehingga ketika kita tidak transaksikan dengan lingkungan, kita akan betul-betul menerima tuh perasaan kita sebagai milik kita sendiri. Itu kan namanya take responsibility. Tanggung jawab. Itu kan? Take responsibility. Dan lalu kemudian kita akan, jadi keuntungannya, kalau kita hidup di waktu subjektif, kita lebih banyak mengampuni. Kalau selama ini kita merasa dia yang telah menghancurkan masa depan kita,
Dalam waktu subjektif nggak bisa begitu. Dalam waktu subjektif, kitalah yang telah menarik dia. Maafkan saya, kan gitu ya. Kita yang persembahan akhirnya. Karena jiwa kita lah yang telah, perasaan kita lah yang telah menarik dia ke kita. Jadi kita yang minta maaf. Berat itu Prorabu. Berat itu. Ya kan? Awalnya mau dendam, lalu kasih persembahan. Maafkan saya telah menarik dirimu. Telah membebani, menambah beban evolusi jiwamu. Nangis paling di pojokan dia. Ini istri saya apa bidadari ini? Kok saya diampuni? Kok saya diterima? Kok saya dimaafkan? Seperti itu. Jadi, tapi itu berat memang. Tapi itu berat. Kita belajar law of attraction, tapi giliran pas lagi panas, orang lain gara-gara kamu nih. Ya. Termasuk pengasuh grup law of attraction. Kalau lagi crash malah orang lain yang dituduh. Bagaimana sih ini pengasuh loa? Ini pengasuh loa malah melanggar hukum law of attraction. Law of attraction itu kan berlaku di waktu jiwa subjektif. Bahwa perasaan kita lah yang menarik semuanya. Bukan kemudian orang lain penyebab. Ini gimana sih? Saya juga sampai sempat bingung. Ini gimana maksudnya nih? Pengasuh grup loa. Kemudian menuduh orang lain sebagai penyebab penderitaan manusia. Oh, berarti belum sampai di waktu subjektif. Belum punya asas. Belum punya asas. Pada saat kita udah take over responsibility tadi, memang jadi lebih lapang rasanya kayaknya ya Bang. Jadi kita bebas mau, karena udah kendali itu di tangan kita, mau naikin ke perasaan kita ke berapa gitu ya. Kalau kita masih jadi keluar kan kontrolnya selesai mereka gitu. Iya. Pertanyaannya, kalau masih nunjuk keluar, kamu mau mencari yang salah atau mau healing gitu kan? Iya. Kalau mau healing, mau nggak mau, kamu harus memegang asas non-dual, lalu jiwamu hidup dalam waktu subjektif. Dari situlah kemudian tuh kita bisa menerima dan bisa menyesali kesalahan kita. Lalu bertobat. Tobat pertama itu adalah menuduh orang lain sebagai penyebab penderitaan kita. Itu berat sekali. Berat. Sangat-sangat berat. Nah, seperti itu. Tapi kalau jiwanya belum sampai di waktu subjektif, itu nggak mungkin dia. Enak aja loh. Enak di lo, nggak enak di gue. Ya itu ya sulit. Karena nanti akan banyak alasan yang digunakan ya untuk mendukung kemarahannya gitu ya. Ada aja itu. Ada aja. Makanya kemudian ya tadi udah mikirin mau pergi naik gunung. Paradigma. Gimana? Mau udah kepikiran mau naik gunung, Bang. Di banjir Mbak Sani. Udah gitu kan ada temennya Sani Bang, katanya ya udah aku temenin gitu. Gunungnya mau yang gunung mana? Gunung Salak, kata. Aduh, Gunung Salak nggak berani, mikir-mikir lagi. Ntar kalau sampai sana aku nggak balik, mikir gitu juga sih Bang jadinya. Sampai segitu, sampai pikir mau naik gunung. Mikirnya di sana. Ya itu kita kadang-kadang biar damai gitu, ternyata bukan ya, bukan lokasi ternyata. Bukan itu lokasi, ilusi. Tetapi itu adalah waktu jiwa yang harus progresif, gitu ya. Walaupun nanti akhirnya misalnya di sini banyak gesekan-gesekan, itulah jadinya yang untuk sinyal-sinyal yang harus Yayasan diberesin di dalam diri Yayasan gitu ya Bang? Iya betul. Disitulah justru di situ kamu laku spiritual gitu ya. Iya.
menerapkan asas non dual di lingkungan yang kayak gitu ya. toksik. Iya. Kalau yang tempat yang nyaman nggak mungkin bisa dapetin pelajaran-pelajarannya ya Bang. Oh iya dong. Nanti itu juga bahaya kalau teori itu bisa menjadi kepadatan penduduk di tempat yang nyaman. Dengan alasan kasusnya Bu Ana, nanti Bogor penuh mau. Puncak nanti penuh. Ya kan? Dengan alasan seperti Bu Ana hijrah ke Semarang, penuh Semarang nanti. Sesanya malah menciptakan masalah baru di Semarang. Ya kan? Seperti itu. Jadi teman-teman yang perlu dievolusikan itu adalah jiwa ya. Jiwa itu hidupnya dimensi waktu ya. Sementara badan itu yang dimensi ruang. Itu dulu. Yang masalah itu kan jiwanya. Yang evolusinya lambat. Lambat karena memang itu satu ya, proses progresif itu memang kita melihat terbalik, kebenaran terbalik. Seolah-olah tubuhlah yang membawa jiwa kemana-mana. Padahal kalau nggak ada jiwa tuh mau ngunyah aja nggak bisa. Kan yang menggerakkan tubuh itu kan jiwa. Lihat aja ketika jiwanya pergi, tubuhnya jadi kayak anduk basah gitu. Mau kentut aja nggak bisa. Mau menguap aja nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi itu yang pertama ya, lambatnya progresif karena memang dimulai dari kebenaran terbalik. Yang kedua, itu juga karena ideologi. Jadi faham materialisme itu membuat kita terjebak hanya sampai waktu relatif, tidak sampai waktu subjektif. Padahal proses self healing itu hanya bisa terjadi kalau jiwa kita sudah di waktu subjektif. Dia bisa self healing, menyembuhkan sendiri. Tapi kalau nggak pakai asas tuh mau self healing dari mana? Kambuh lagi nanti. Kambuh lagi. Dia harus dikunci di sini. Harus dikunci di waktu subjektif. Itu namanya take responsibility 100%. Ya kan? Kan lebih dekat akhirnya tuh. Lebih dekat dengan waktu abadi. Seperti itu. Itu saya kira ya. Terus apa namanya tuh? Ya ini saya kira penting ya, membedakan antara jiwa dengan raga. Ya. Raga itu di waktu ruang, di dimensi ruang gitu ya. Dimensi ruang, jiwa dimensi waktu. Ini penting, ini sangat-sangat penting. Dan ini dipastikan sudah terbiasa dengan model dunia subjektif, dimensi 5 ya. Jangan model dunia dimensi 3. Seperti ini. Jadi evolusi ya. Kenapa saya awalnya itu agak iskal ya. Iskal itu agak apa itu ya? Janggal agak. Kenapa orang sekelas Einstein, Hawking itu mengkalibrasinya sampai 499? Karena setelah saya pelajari, Albert Einstein masih mempertahankan independensi materi gitu. Masih dikotomi subjek-objek gitu kan. Jadi memang belum masuk ke dalam waktu subjektif. Masih ada dikotomi subjek-objek gitu. Semua jadi mengerti. Ada subjek, ada objek. Itu kan waktu relatif itu. Tapi Albert Einstein bilang objek itu ada kalau
diobservasi gitu kan. Iya. Makanya dia relatif objek itu. Tapi dia masih meyakini dikotomis itu gitu. Sudah fix. Kalau di waktu fix nggak ada subjek, yang ada hanya objek. Makanya yang merevolusi itu Albert Einstein, ada subjek, ada objek. Tapi dia masih dikotomis. Nah, di sini baru subjektif. 500 gitu kan. Nah, teman-teman biar nggak lama evolusi itu ya. Karena dari waktu fix ke relatif itu kan panjang sekali ya. Dari 20 sampai 499. Bayangin, 5 poinnya 1 generasi. Ya kan? Kita bisa mengerti kenapa kita sekarang belum sampai kayak bangsa Amerika. Ya karena kita masih waktu fix ya. Waktu fix. Nggak bisa memahami waktu relatif. Nah, untuk mempercepat ini, runtuhkan asas linier. Langsung ambil asas non-linier. Asas linier itu dipegang untuk untuk diterapkan pada teknologi, bukan pada jiwa. Jadi asas linier itu hanya berlaku pada teknologi yang bekerja dengan algoritma. Tapi pada jiwa itu tidak bisa diterapkan asas linier. Itu juga kadang-kadang kita mesti protes ilmu psikologi yang didasarkan pada asas linier. Ini jiwa atau perilaku nih? Ya, tak? Kalau perilaku jelas yang kasat mata, yang mekanis itu kan. Tapi jiwa kita kan tidak. Akhirnya kan psikologi tidak memusingkan proses progresif evolusi jiwa. Dia hanya sampai pada menata perilaku sampai pada batas yang bisa diterima. Akhirnya apa? Evolusinya nggak diurus. Ya kan? Nggak mau tahu. Yang penting perilakumu memenuhi syarat-syarat yang bisa diterima lingkungan. Oke lah. Terserah kamu mau sakit liver karena sering sakit hati begitu ya. Itu urusan belakangan tuh. Ya kan. Seperti itu. Dan juga termasuk, nah ini juga kritik-kritik terus nih ya, dakwah-dakwah di agama. Nggak peduli juga dengan proses progresif. Nggak peduli juga. Masing-masing hanya fokus pada menguatkan institusi. Menguatkan hegemoni institusi. Lalu untuk apa? Jiwa kan tidak bisa. Memang kalau institusinya besar, jiwa langsung sampai di waktu abadi kan enggak. Ya kan? Nah, ini maksud saya itu ya ini jangan sampai hal yang pernah menimpa kita di masa lalu sudah ya setengah STW ya, setengah tua baru sadar proses evolusi. Setengah tua. Nah ini maksud saya ya anak generasi berikutnya mari ini loh proses evolusi jiwa itu dimulai dari waktu subjektif. Nah, jadi jangan sampai kita tidak tegas di sini, makanya ya kritik-kritik itu biar kita akan menghabiskan waktu paling tidak 20 tahun lebih untuk bisa memahami proses evolusi jiwa itu. Ya toh? Nah, itu jangan sampai kita generasi berikutnya itu masih sama nasibnya dengan kita. Ya kita tentu menyesal tapi tidak apa-apa lah ya. Makanya kita harus suarakan bahwa untuk jiwa jangan pakai cara paradigma linier. Itu untuk teknologi gitu. Jadi paling nggak kita punya sepupu, ponakan dibisikin. Linier itu hanya untuk teknologi. Sementara non-linier itu untuk mengurusi evolusi jiwamu. Asasnya begini-begini. Kan enak tuh. Jangan kayak saya dulu. Asas linier saya terapkan pada jiwa saya. Bleot. Rekoso akhirnya.
Nolong. Gitu. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya, Bang Hasan. Ini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan bagus. Dari siapa nih namanya ya? Aura Purify. Bagus sekali namanya ya. Aura Purify. Mau nanya, kalau emosi secara unconscious terasanya di badan atau tubuh. Untuk jiwa mencapai waktu abadi diperlukan emosi yang tenang. Nah, jadi secara otomatis badan minta pindah tempat untuk emosi lebih tenang gitu ya. Jadi bisa menerima inspirasi. Oke. Apa? Jadi kalau badan, kalau hanya pindah badan tuh, ya boleh juga. Maksudnya itu kalau memang tidak ada yang memprogresifkan jiwa, ya tentu pindah badan itu kan meringankan. Tapi kan kasusnya ya Sani ini bisa zooming gitu kan. Bisa zooming, ya nggak perlu gitu kan. Nggak perlu. Nah, untuk mencapai jiwa badi tidak diperlukan jiwa yang tenang. Enggak jadi syarat begitu. Yang diperlukan itu adalah take responsibility. Jadi justru ketenangan itu kalau kita mampu menerima perasaan-perasaan kita tanpa mengaitkan peristiwa-peristiwa eksternal dalam kerangka sebab akibat. Jadi itu. Jadi kita akan tenang di situ. Kita menjadi tentram kalau seluruh pengalaman kita diterima secara subjektif. Diterima secara subjektif. Di situ baru bisa kita melakukan proses healing gitu ya. Jadi untuk healing itu kita mesti menerima pengalaman, perasaan buruk kita itu. Kita harus mampu terima itu. Caranya biar mampu terima adalah dengan memegang asas non-dual. Tanpa asas non-dual, nggak mungkin. Lebih enak balas. Ya. Apalagi kita sudah punya kosakata, jancok. Balas aja lebih enak kan. Lebih ringan. Tapi pada akhirnya ya ya sesi emosi yang bergejolak bisa juga kita misalnya lari begitu kan. Kita lari, saya dulu begitu, kalau emosi itu lari 20 kilo selesai, rilis. Tapi hanya rilis. Besok begitu lagi. Tidak tumbuh. Hanya membawa emosi pada skala 0. Tidak tumbuh. Tapi kalau betul-betul kita hadapi dengan kesadaran non-dual, itu sembuh dan sekaligus tumbuh. Sembuh sekaligus tumbuh. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau emosi itu kita badan kan berat ya kalau emosi. Badan yang kita manipulasi misalnya, ya bisa juga. Tetapi itu hanya rilis. Tidak tumbuh. Secara spiritual. Yang tumbuh otot. Jadi ini kita sekali satu paket gitu kan. Ya sembuh, tumbuh. Sembuh, tumbuh. Nah, seperti itu. Dan itu kesembuhan itu dimulai dari menerima asas non-dual. Terima ya kan. Ketika kita menerima asas non-dual, jiwa kita langsung hidup dalam waktu subjektif.
Nah, ketika kita hidup dalam waktu subjektif, proyek pertama adalah menyembuhkan diri, self healing. Nah, setiap event, setiap perasaan yang berhasil kita sembuhkan itu membawa proses evolusi makin dekat ke waktu abadi. Jadi justru disyukuri perasaan buruk itu. Disitulah kemudian kita melihat ternyata seluruh pengalaman pahit di masa lalu itu adalah titik tolak untuk menuju waktu abadi. Artinya dia bernilai positif. Kesempatan ya Bang. Tidak sebagai bencana gitu kan. Karena pada akhirnya dari situlah kita mulai sembuh dan semakin dekat dengan waktu abadi. Semacam titik tolak ya, semacam batu loncatan jiwa kita untuk semakin dekat dengan waktu abadi. Disitulah kemudian orang bisa dapat hikmah. Disitulah kemudian orang tidak mempedulikan lagi, atau bukan tidak mempedulikan ya, bisa menerima segala macam traumatik, segala macam tragedi di masa lalu. Karena itu disitulah dia harus jelas apa yang harus disembuhkan gitu ya. Jelas apa yang harus disembuhkan, dan setiap kali bisa menyembuhkan, jiwa semakin dekat dengan waktu abadi. Artinya kalau traumatik itu kita 20 tahun, tapi waktu abadi itu kan kekal. Menang banyak kita. Si menang banyak. Saya kira itu ya. Saya kira itu. Terus ya nggak ada lagi pertanyaan, berarti ini udah waktunya untuk salam. Ini terima kasih ya, banyak sekali yang ikut, 149. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang terdengar atau kurang jelas maksudnya apa, jadi noise. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan lanjut besok di hari Kamis di jam yang sama. Silahkan ditunggu untuk info atau linknya di grup WhatsApp atau grup Telegram ya. Di Facebook juga ada sih untuk page-nya sebut saja Mawar. Boleh disimak di sana untuk mendapatkan linknya ya. Baik, saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya teman-teman untuk kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sani. Thank you Mas Syami. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Aswar, teman-teman.